Yuk kita lanjut nih. Masih ada 1,5 jam lagi, kita ambil setengah jam lagi. Bentuk negara. Yang pertama itu negara kesatuan. Ya. Dalam negara kesatuan dibagi dalam 4 model. Pertama, vertikal manajemen model. Dalam model ini pemerintah pusat mendirikan badan-badan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di tingkat lokal. Inilah yang terjadi di dalam negara kita, bahwa presiden dalam menyelenggarakan urusan negaranya kepada masyarakat, ini dia bentuk lembaga-lembaga. Ya. Lembaga-lembaga yang diterapkan di setiap daerah. Ya, memang harus dilakukan seperti itu. Itulah perpanjang tanganan pemerintah, presiden. Kalau kita di sini ada wali kota turun lagi ke camat turun lagi, ya, ke lurah turun lagi ke Kepling. Nah, jadi KPU itu presiden yang membentuk atau gimana? Kalau KPU itu kalau kalian mau jadi anggota KPU bisa ikut seleksinya. Itu seleksi terbuka. Kalau KPU itu seleksi terbuka. Jadi ketua KPU itu ada, ikut ujiannya, ikut seleksinya segala macam, itu bisa. Karena ketua KPU itu bukan PNS. Tapi pegawai di KPU itu PNS. Ya. Pegawai di KPU itu PNS. Sama seperti ini. Wali kota itu nggak PNS. Ya kan? Selesai dia menjabat 5 tahun atau 10 tahun, udah selesai jadi warga biasa. Betul kan? Nah, tapi kalau pegawai yang ada di kantor wali kota itu seumur hidup gajinya. PNS mereka. Ya kan? PNS semua sih, Pak. Ini ada peraturan baru nih Pak. Kalau misalnya itu saya dengar kabarnya pemerintah itu misalnya kayak wali kota, bupati atau sekarang ini, kalau sudah 2 periode mereka dapat jadi pensiunan juga gitu. Kalau pemimpin-pemimpin ini kalau 2 periode itu nggak bisa. Bahkan sekarang ditentukan lagi Kepling pun harus 2 periode. Ya. Jadi kalau kalian lihat peraturan daerah tentang Kepling itu 2 periode. Kalian tahu 1 periode berapa tahun? Bukan 5, 3. Makanya kalau Kepling kalian udah di atas 6 tahun dia masih udah lebih dari 6 tahun dia menjabat, kalian boleh laporkan. Ada indikasi untuk korupsi nanti dia Pak. Kolusi, bukan korupsi. Karena udah permainan jabatan. Ya. Makanya sekarang itu di daerah saya di Komat 2 itu banyak itu. Nah, regenerasi Kepling. Nah, Keplingnya mulai dari dia muda sampai dia bercucu jadi Kepling. Daerah saya. Nah, kalau yang tinggal di Komat 2, bukan Komat 2 aja, Komat 1 juga seperti itu. Berarti hubungannya udah dirombak lah berarti Pak ya, ke istana negara lah ya. Nggak bisa kita bilang juga. Karena memang kalau Kepling maaf ya, yang ngambil yang nggak haknya, saya ada kenal, nggak jadi apa-apa dia sekarang, udah pensiun, nggak punya apa. Ya, makanya saya bilang sesuatu yang bukan milik kita jangan diambil, nggak jadi apa-apa kalian. Masih Kepling dia dari muda, saya rasa ada 20 tahun dia jadi Kepling. Sekarang dia menikmati hari tua masih dengan uang dari anak. Gak ada simpanan. Itulah kalau yang uang yang kalian hasilkan itu dari jalan yang panas pasti akan cepat terbakar. Iya. Kalau dengan cara yang tidak benar pasti cepat habisnya.
terbakar habis. Ya. Tapi ini Pak, saya lihat sekarang ini banyak Kipling yang nakal nih Pak, otorbitan ini Pak. Saya contoh pengurusan KTP ya Pak. Itu kalau misalnya mau kata cuma dikasih 25.000 bisa 3 bulan itu KTP keluar Pak. Itu saya bilang, itulah yang perbuatan Kepling nakal itu. Jadi lebih bagus ya kalau kalian buat KTP atau ganti KK itu urus saja sendiri ke kantor camat. Tapi Pak katanya Pak, kadang camat juga nakal nih Pak, katanya minta orek-orek dari Kipling katanya Pak. Enggak ke lurah, enggak ke Kepling. Minta surat rekom katanya Pak dari Ke lurah, Kipling. ke lurah. Surat domisili namanya. Bukan surat rekom, surat domisili dari lurah. Saya pernah ngurus soal. Lingkungan kami ini kan kayak gitu Pak. Lingkungan Bapak lah. Iya, warna putih itu ya kan Pak. Yang Iya. kecil itu. Iya, katanya minta ke Kipling katanya Pak. Ini yang bahaya ini. Kalau semalam saya ngurus surat pindah ya Kepling. Tapi kalau ngurus KK ganti KK itu enggak. KTP. KTP enggak? Mana ada? KTP enggak? Katanya dari tempat dari Kipling katanya Pak. Jadi tempat bapak aja. Kalau pindah iya. Karena Kepling yang harus tahu warganya masuk atau keluar. Maka kita kalau mau pindah harus melapor ke Kepling gimana pun. Karena saya pernah ngurus surat pindah 2 adik saya dengan kakak saya. Itu katanya suruh minta surat rekom Kepling. Saya kenal sama Keplingnya. Mana bisa macam-macam. Kakak teken. Nanti kakak aja yang ngurus, kakak teken. Nggak ada kakak yang ngurus, aku yang ngurus kakak teken aja. Butuh tanda tangan kakak aja. Aku nggak butuh kakaknya, nggak butuh Keplingnya. Aku butuh tanda tangan Keplingnya kalau teken. Ya, makanya kita kalau mau jadi dihargai, kita harus bisa membuat diri kita dihargai. Itu karena saya kenal Keplingnya. Jangan pula kalau kalian nggak kenal, kalian buat seperti itu. Kalau kalian nggak kenal sama Keplingnya, kalian mau ngurus kakak misalnya, bilang aja, Pak, saya butuh tanda tangan Bapak untuk surat domisili. Udah nanti saya ngurus. Pak, minta tolong Pak, saya butuh cepat. Ini lagi ditunggu kecamatan, tanda tangan Pak. Ya kan? Kan bisa. Kalau bertahan juga dia, Pak, tadi saya udah ke kantor lurah, dibilang lurah minta tanda tangan Bapak. Pak, udah mau deh terus. Jual aja nama lurah. Mau deh. Selanjutnya ada negara federal. Berarti perjanjian. Amerika Pak. Ya, ciri-cirinya yang pertama, satu wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian. Amerika. Ya. Itulah yang Amerika atau Inggris. Ya. Inggris negara bagiannya mana? Malaysia. Ya. Kalau Malaysia ada lagi wilayah negara dibagi-bagi lagi. Nah, itulah dia. Brunei ya Pak ya. Brunei pun ada pembagian wilayah-wilayahnya lagi. Nah, jadi yang kesemuanya ini penyelenggaraannya ini kalau dalam sistem federal harus sepengetahuan dan seizin negara induknya. Kayak Australia juga itu kan cabang dari Inggris juga ya Pak ya. Harus tahu Ratu Inggris. Harus menyetujui Ratu Inggris. Ya, sekarang nggak tahu tahtanya siapa yang megang. Siapa? Masih sementara kan, belum pengangkatan kan? Yang apa itu? Yang di Inggris kan Masih Ratu Elizabeth Pak. udah meninggal. Masa dia lagi yang megang? Berarti Pangeran Charles lah Pak. Siapa Iya, lagi? ini kan. Tapi Ya, itu Pangeran Charles Pak. Belum pengangkatan. Enggak, karena saya bilang kenapa nggak Pangeran Charles? Gini, karena sistem di Inggris itu ratu. Ya, Raja ya Pak ya. bukan raja. Jadi kalau ratu kemungkinan saudara Pangeran Charles itu yang perempuan. Atau kalau memang mau dirubah mereka jadi raja, ya Pangeran Charles yang naik.
Tapi kan perubahannya itu kan nggak mungkin bisa langsung gitu, udah beda. Ya, itu akan terjadi gejolak politik terhadap beberapa negara-negara bagiannya. Berarti jadi apa, jadi boneka aja berarti Pangeran Charles seperti gitu ya Pak ya? Ya dia tetap pelaksana apa? Sebenarnya yang kerja itu ya Pangeran Charles. Ya. Kalau Ratu Elizabethnya tinggal menyetujui aja. Mana ada dia kerja? Kunjungan kerja iya. Kunjungan kerja itu apa? Itu bukan kerja. Jalan-jalan lagi. Ya. Kunjungan kerja nih, datang. Ya kan? Ketemu kepala presiden atau kepala negara yang ada. Tanda tangan perjanjian. Selesai kan harusnya pulang. Ya kenapa bisa seminggu di sini? Berarti kan dia menikmati dulu, Langsung dia kan yang mau buka. kunjungan. Menikmati kunjungan dulu. Ya kan? Kalau logikanya kan seperti itu. Ya kan? Pesawatnya pulang dulu Pak, kayak bersih-bersih situ dulu. Kalau negara federal ini seluruhnya tetap apapun yang mau dilakukan oleh negaranya itu harus seizin negara induknya. Ya, makanya terjadi konflik Palestina Israel yang tiba-tiba Malaysia menyatakan dukungannya ke Palestina, langsung dicabut kemerdekaannya. Cabut sama Inggris ya Pak ya? Cabut nama Inggris. Jadi kalau Israel Palestina nggak perang, nggak lagi perang, atau Rusia Ukraina tidak lagi perang, ini Malaysia seharusnya udah diserang. Karena fokus dunia sekarang udah terpecah di dua, ya kan? China sama Malaysia Pak ya? Enggak, Rusia Ukraina kan belum selesai sampai sekarang. Nah, makanya Rusia belum bisa ngirim tentaranya ke Palestina. Jadi yang ngirim itu Republik Cehnya. Bukan, Rusia belum ada ngirim. Kenapa? Karena konflik dalam negeri pun belum selesai. Fokus dulu dia ke Ukraina Pak ya? Ya, nanti dikirimnya tentaranya ke sana ya dia diserang, sama aja. Ya, jadi itulah kalau dia sistem parlementer itu, walaupun istilah negara bagian yang butuh bantuan, kalau dia pun sedang mengalami masalah sulit, nggak akan dibantu. Karena prinsip negara bagian yang utama itu adalah negara bagian membantu negara induk. Jangan dibalik. Induk membantu negara bagian. Ada dibalik. Jadi kalau misalnya Inggris perang, ini mah wajib ikut nih. Singapura, Brunei wajib ikut ngirim tentaranya. Ya. Tapi kalau misalnya Singapura perang, ya diserang misalnya, Inggris belum tentu bantu karena dia lagi bantu di Ukraina sama di Israel. Udah kehabisan kapal induk dia. Ya. Jadi negara sehebat apapun punya kapal induk yang banyak, mereka pasti ada kalkulasinya. Bahwa dengan mengirim kapal induk, jangan sampai di negara dia tuh nggak ada kapal induk. Karena dengan tidak adanya kapal induk di negara dia, itu akan menyebabkan dia membuka tangan untuk diserang. Ya kan? Tapi Pak, Indonesia tidak punya kapal induk, nggak jadi serang Pak? Karena dari awal nggak punya Pak. Nanti kalau Bukan. Indonesia punya kapal itu, Indonesia diserang. Gini, kenapa Indonesia nggak diserang? Pihak asing itu bingung mau nyerangnya dari mana. Ya. Misalnya, maaf kata, serang di wilayah Aceh, ya, berhasil dikuasai Aceh, kan masih ada Jawa yang bisa nyerang ke Aceh, masih ada Sumatera yang lain yang bisa nyerang ke Aceh, Sumatera Selatan yang dekat mungkin, Sumatera Utara masih dekat, Sumatera Barat masih dekat, kan bisa perjalanan darat pun bisa.
Itulah resiko kalau negara asing menyerang ke Indonesia. Ya. Berapa wilayah perairan kita yang ada di Indonesia ini? Ya. Kalau memang mau diserang, itu saya hitung-hitung kalau nggak salah harus menempatkan 5 atau 6 kapal induk di laut yang ada di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Jawa itu pun mesti ada 2 karena Jawa besar. NTT, Bali. Ya kan? Jawa bukan wilayah yang kecil, perairan yang besar. Jadi nggak bisa meletakkan satu dari ujung Jawa sampai Jawa. Dan dari DKI Jakarta sampai terakhir mana ya? Surabaya. Jawa Timur apa Jawa Tengah? Timur ya? Pak, Surabaya. Ujungnya Pak. Kan perjalanan darat aja dari Jakarta ke Surabaya udah 6 jam kan? 6 jam 7 jam. Nah, mungkin perangnya satu kapal induk. Jadi tanknya udah misalnya tanknya nyerang ke Jakarta harus ke sini, ke Surabaya lagi, kejauhan. Nah, udah keburu diserang di tengah jalan, habis di tengah jalan. Ya, karena kebanyakan wilayah negara kita pun bukan wilayah yang enak untuk dilalui darat. Ya misalnya contoh, ya kalau kita ke Padang yang di Kelok berapa tuh? Kelok 9. Ya, apa mungkin orang-orang asing bisa lewat situ? Udah terjun ke jurang. Nah, itu kan yang joki-joki supir-supir antar lintas Sumateranya itu. Yang kasih tengah saya enak Pak, itu kilo. Belok-belok. Lewat dari Bandung. Iya. Malaysia. Ya inilah materi kita untuk hari ini. Ini ya berarti kalau mid sampai sini ya. Sampai level berapa Pak? 81. Jadi jangan apa lagi.